goodness of God. Yes, you are good, Jesus. Oh, yes, Your voice. You have led me through the fire. makasih Tuhan. And darkness. Mari kita resapi kalimat ini dengan hati yang sungguh. Karena Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Yes, kami tahu Engkau Bapa
Benar Engkau Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang tak terbatas, yang sebenarnya dengan pengertian kami tidak mampu memahami Engkau. Kami bahkan tidak mampu mengenal Engkau. Sebab Engkau adalah Allah yang menciptakan kami. Sehingga pasti Engkau jauh lebih sempurna, jauh lebih cerdas, jauh lebih bertalenta, jauh lebih dari semua manusia yang Engkau ciptakan Tuhan. Bahkan Engkau menciptakan alam semesta ini. Sesungguhnya kami yang terbatas. Bagaimana mungkin mengenal Engkau yang tak terbatas? Tetapi Engkau telah merendahkan diri, menjadi daging, menjadi manusia, dan diam di antara kami. Betapa sungguh Engkau Allah yang mengasihi kami. Karena Engkau telah menempuh jarak yang jauh sekali, yaitu jarak antara pencipta dengan ciptaan. Bagaimana mungkin Engkau pencipta menjadi seolah-olah salah satu dari ciptaan, yaitu manusia, kalau bukan karena kasih. Itu sebabnya ajar kami mengalami kebaikan Tuhan. Ajar kami mengerti kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Sehingga semua yang kami miliki, semua kebaikan yang kami alami tidak dapat dibandingkan dengan kebaikan yang telah Engkau tunjukkan. Bahkan Engkau telah memberikan anak-Mu yang tunggal bagi setiap kami. Siapa kami ya Tuhan? Sehingga kami layak untuk bisa dibandingkan dengan pengorbanan anak-Mu yang tunggal. Tidak ada seorang pun di antara kami yang lebih mahal daripada anak-Mu yang tunggal. Tetapi Engkau mau melakukannya karena Engkau mengasihi kami. Dan tidak mau seorang pun di antara manusia binasa. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kami bersyukur juga buat setiap kami yang hadir pagi hari ini. Demi nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Ya, terima kasih buat tim worship yang sudah melayani kita pagi hari ini. Dan saudara-saudara, shalom, apa kabar semuanya? Baik ya, nampaknya ini tanggal merah hari Kamis ya. Itu menjadi kesempatan untuk kemudian beberapa di antara saudara-saudara kita, keluarga, mereka mengambil liburan dan puji Tuhan, saya bersyukur buat saudara-saudara yang hari ini tetap hadir. Mungkin saudara mengambil libur hari Kamis yang lalu atau hari Jumat, tetapi saudara-saudara hari Minggu saudara-saudara berada di rumah Tuhan. Terima kasih saudara-saudara. Dan pagi hari ini saudara, kita akan dilayani oleh hamba Tuhan yang kita sudah kenal bersama-sama ya. Sejak awal-awal SAF berdiri ya, Pak Roni ini menjadi kawan begitu ya. Dan salah satu hal yang mengagumkan saya adalah bagaimana Pak Roni mendedikasikan diri dan hidupnya untuk melayani Tuhan, tidak berada di sebuah jemaat tertentu tetapi tetap belajar untuk bisa memberkati siapapun juga saudara-saudara. Dan pagi hari ini ada tema yang waktu saya membuat jadwal ini saya pikir-pikir siapa yang paling cocok untuk ini ya saudara-saudara. Dan tema pagi hari ini adalah lembut tapi tegas. Tiba-tiba itu saya ingat Pak Roni. Lembut tapi tegas. Jadi akhirnya saya kontak Pak Roni. Pak Roni bisa melayani kami tanggal 2 Juli karena saya pikir tema ini cocok untuk Pak Roni bawakan dan menjadi berkat buat kita semuanya. Mari kita sambut Pak Roni. Silakan menyampaikan isi hati Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi yang indah ini kita punya tema istimewa spiritual fitness, yaitu kebugaran rohani atau kesehatan rohani. Terima kasih Pak Agus sudah memberikan tema sekaligus memberikan tujuan daripada tema, yaitu supaya jemaat itu bisa belajar untuk memperoleh hati yang lembut
tapi tidak lembek. Tegas tapi tidak menghancurkan. Senang dikasih tujuan supaya apa? Memudahkan pembicara itu mengarahkan pembicaraannya. Teman-teman saya yang lain, pendeta-pendeta yang lain, kalau seringkali saya tanya, Pak, temanya apa ini? Sudah Pak Roni, terserah Roh Kudus. Wah, iman kalau sudah sundul langit ya kayak gini, saudara. Saudara, mari kita baca Matius pasal 5 ayatnya yang ke-5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Saudara, 12 ucapan bahagia di dalam khotbah Tuhan Yesus di bukit, yaitu Matius pasal 5, Matius pasal 6 sampai dengan pasal yang ke-7, khususnya yang ucapan bahagia ini lebih banyak berbicara tentang urusan rohani. Membentuk sifat karakter, yaitu inner beauty Anda dan saya, sehingga orang yang bergaul dengan Anda itu akhirnya mengenal siapa Anda karena lewat sikap perilaku yang Anda tunjukkan. Yang tidak nampak di dalam pribadi saudara, tetapi yang terpancar di dalam kehidupanmu, itulah yang Tuhan mau bentuk. Saudara, orang yang lemah lembut, Yesus Tuhan itu ngomong, lemah lembut itu ternyata gandeng dengan rendah hati. Ada pada Matius pasal 11 ayat 29, ya. Tuhan Yesus itu ngomong, aku ini lemah lembut dan rendah hati. Berarti orang yang lemah lembut yang akan memiliki bumi adalah orang yang satu, dia tidak sombong. Dia orangnya sabar, tidak mudah reaktif dengan kejadian yang mungkin menekan atau tidak menyenangkan dia. Tidak mendadak ngamuk, dia tenang. Dan dia bisa menjadi pribadi yang menyenangkan setiap orang yang berhubungan dengan dia. Tetapi dia punya prinsip yang tegas, karena biasanya orang yang lemah lembut dipakai oleh Tuhan sebagai pemimpin. Itu ada di dalam hidup seorang yang bernama Musa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga oleh karena dia menyenangkan banyak orang, dikatakan oleh Tuhan Yesus orang yang lemah lembut ini akan memiliki bumi. Sebab di mana saja dia ada, di mana saja dia tinggal, dia akan berjumpa dengan orang yang bisa cocok dengan dia. Hidup itu sebetulnya tidak butuh banyak, saudara. Cukup. Itu takaran yang Tuhan Yesus berikan. Berikanlah kepada kami makanan kami pada hari ini yang secukupnya. Cukup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini jelas bukan pekerjaan jasmani. Anda belajar tidak perlu pergi ke tempat supaya otot Anda kelihatan. Anda tidak perlu nge-gym. Ini perkara rohani. Tetapi bagaimana cara kita belajar? Kita tetap butuh personal trainer, yaitu Roh Kudus. Saudara, suatu hari Tuhan Yesus itu ngobrol dengan perempuan Samaria yang sedang mau ngambil air di sumur. Tuhan Yesus duduk di situ. Yohanes pasal 4 ayat 13 dan 14. Yohanes pasal 4 ayat 13 dan 14. Jawab Yesus kepadanya, ayat 13-nya, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi
Barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air, lanjut. Air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saudara, mulai dari sini silakan Anda garis bawahi, perhatikan tentang kata air yang oleh Tuhan Yesus diberikan, ditawarkan, dan disediakan. Serta mau diberikan kepada perempuan Samaria ini. Dan dia bilang, kalau kamu minum air yang tak berikan ini tadi, kamu tidak akan haus. Bahkan sebaliknya, air yang aku berikan yang engkau minum ini akan menjadi sumber mata air yang tidak pernah berhenti. Dari dalam dirimu muncul terus segala sesuatu yang baik, memancarkan terus-menerus kebaikan sampai kepada hidup yang kekal. Saudara, kita punya PR. Air ini siapa? Air ini adalah Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup saudara, yang akan melatih saudara di dalam sikap perilaku Anda sehari-hari, sehingga semuanya itu terpancar di dalam hidupmu sampai kepada hidup yang kekal. Berarti caranya kita melatih, kita mesti mengundang Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita. Yang pertama, yang kedua, kita mau menjadi mitra Roh Kudus mencapai tujuan yang kita sedang impikan. Saudara, saya tunjukkan lebih dulu. Air ini kalau Roh Kudus, tak buktikan dulu lewat Alkitab. Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39. Tadi perhatikan kata air, di sini ada judul bacaan air sumber hidup. Mulai 37 sampai 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, konteks bacaannya sama, ya. Baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Sama dengan yang tadi. Yang dimaksudkannya oleh dia, oleh Tuhan Yesus, ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Berarti roh ini adalah Roh Kudus. Kenapa? Karena ada keterangan Yesus itu belum dimuliakan. Kapan Tuhan Yesus dimuliakan? Yaitu ketika dia mati di atas kayu salib pada hari Jumat. Dan seperti yang sudah dia katakan, dia akan dibangkitkan oleh Bapanya pada hari yang ketiga, menjadi yang pertama di antara orang mati yang dibangkitkan atas nama Yesus Kristus. Pada saat itulah dia dimuliakan. Dan ketika dia sedang ngobrol dengan perempuan Samaria, dia masih hidup di tengah-tengah para rasulnya. Roh itu belum datang, sebab Tuhan Yesus belum dimuliakan. Nanti saat Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus yang dia janjikan itu akan turun menyertai saudara dan saya. Dan kepada Anda dan saya dikatakan di situ, yang percaya kepadaku akan terima roh itu tadi.
Saudara, itu lihat. Yang dimaksudkannya oleh Tuhan Yesus ialah roh. Ini adalah Roh Kudus yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Kepada Tuhan Yesus. Saudara, saya tadi bilang Anda harus mengundang personal trainer, yaitu Roh Kudus. Anda pasti bertanya di dalam pikiran Anda, loh, apa aku ini belum punya Roh Kudus? Saudara, ayat ini menjawab. Yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi dan dibaptis di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, sudah ada Roh Kudusnya. Anda sudah punya. Tinggal sekarang bagaimana Anda mempersilahkan Roh Kudus sehingga dia berkenan berkarya 100% di dalam hidup Anda dan saya. Kita mesti ngomong, mohon kepada dia, Tuhan Allah Roh Kudus, jadilah Engkau Tuhan dan Tuan atas hidupku. Mengapa? Supaya dia leluasa memimpin saudara. Sebab ketika Roh Kudus turun atas seseorang, dia akan berkarya di dalam hidup saudara dan saya. Itu tentang 4 perkara. Yohanes pasal 14 ayat 26. Senang kalau saudara itu juga sambil nyatet sebetulnya. Karena penyakitnya orang Kristen itu keluar dari ruangan gereja, khotbahnya apa gitu bisa lupa, ngeblank langsung. Oh, apa ya? Eling yamja gitu loh. Ya, itu bisa ngeblank ya. Dicatat lebih enak. Ini lihat. Yohanes 14:26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Tuhan Yesus, dialah Roh Kudus yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Poin pertama, dia yang tinggal dalam hidupmu itu ngajar hidupmu, semua sisi kehidupan dia yang ngajar. Termasuk saya mau naik tadi, saya sudah berdoa, Tuhan, aku mau ngomong ini. Roh Kudus, Engkaulah Allah yang akan nuntun saya, supaya saya menyampaikan firman apa yang Kau mau. Saya sudah persiapan, ojo sampai lali. Nek iso tambahono sempurnakan ini. Dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. 1, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara akan diingatkan tentang firman Allah. Sehingga apa? Setiap kali saudara mau melakukan sesuatu, firman ini menjadi pelita di dalam langkah kakimu. Bagaimana caranya dia mau berkarya 100%, menjadi Tuhan dan Tuan atas hidup kita? Kita wajib hidup benar dan kudus. Supaya atmosfer yang Anda ciptakan dalam kehidupanmu itu cocok dengan Allah Roh Kudus yang adalah suci. Benci dosa, hindari dosa. Supaya Allah Roh Kudus itu cocok dengan kehidupan kita sehingga dia berkenan tinggal menyertai kita dan berkarya secara leluasa secara 100%. Saudara, sudah 2 poin. Poin ketiga, Yohanes 16 ayatnya yang ke-13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus 100% jarang salah. Bukan saya ngomong tidak pernah salah ya, jarang salah. Tetapi
kecuali suatu hari Anda menolak Tuhan. Sebab apa? Tuhan berikan kepada setiap manusia free will, kehendak bebas. Artinya apa? Bebas untuk taat, bebas untuk nolak. Termasuk Daud. Daud pasti tahu. Ketika dia mau berbuat zina pasti tahu ini salah. Tetapi ketika Daud memaksa untuk melakukan, Tuhan tidak intervensi, tidak mencegah. Sak karepmu. Kamu sudah gede. Padahal Daud adalah orang yang diurapi Roh Kudus. Padahal Tuhan berkata, kepada Daud aku berkenan. Meleset, saudara. Apalagi kita. Yang keempat, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Orang yang disertai Roh Kudus punya feeling apa yang akan terjadi di kemudian hari. Baik untuk keluarganya, baik untuk negaranya, baik untuk kotanya. Feeling, firasat itu diberi karena orang yang disertai Roh Kudus diberi potensi untuk bisa menyampaikan pesan Tuhan dalam bentuk nubuat yang pasti akan terjadi. Saudara, banyak pendeta suka bernubuat. Tulung, catatan. Besok dia balik lagi, nubuatnya tidak terjadi. Tanyakan, Pak, omong kosong. Toco itu. Ngerti? Ini Alkitab. Orang yang ngerti dengan Alkitab ini, dia tidak akan menyampaikan nubuatan dengan sembarangan. Kalau tidak diutus Tuhan, tidak berani ngomong pasti. Sebab apa? Atmosfer itu selalu tak jaga. Supaya aku hidup suci, Roh Kudus berkenan menjadi Tuhan dan Tuan atas hidupku 100%. Kalau aku sudah biasa bohong, dia pasti tidak mau berkarya 100%. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang yang lemah lembut tadi, yang dipimpin oleh Roh Kudus, itu akan diubahkan karena Roh Kudus tadi akan berkarya dalam 4 perkara tadi yang saudara tulis. Musa dikatakan di dalam Bilangan 12 ayat yang ketiga. Bilangan 12 ayat yang ketiga. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Saudara, Musa ini dipercaya sama Tuhan, dikasih tongkat, lambang kekuasaan Tuhan. Bertindak atas nama Tuhan. Sama seperti kepala polisi, Kapolres itu punya tongkat komando. Panglima apa punya tongkat komando. Ini sama Musa. Ketika dia mengambil perempuan lagi dari suku Kus ini tadi, Miriam kakaknya, Harun kakaknya itu mengata-ngatai Musa. Musa jadi adiknya diem aja. Kenapa? Karena dia adalah orang yang lembut hatinya. Dimaki-maki, tidak ngamuk dia, tidak marah, tidak reaktif. Tetapi Tuhan yang ngasih perintah kepada Musa, memberikan tongkat kepercayaan kepada Musa, itu yang tidak terima. Ngamuk Tuhan. Nah, saudara, apakah orang yang model seperti Musa itu selalu bisa dipakai oleh Tuhan tanpa dia dipoles oleh Roh Kudus? Pasti tidak. Karena kita tahu Musa itu umurnya itu 120 tahun.
dibagi jadi 3. 40 tahun dia tinggal di istana Mesir sebagai pangeran. Secara intelektual Musa oke. Dididik gaya pangeran. Secara manajerial bagus, karena itu Musa dipakai oleh Tuhan untuk bawa orang Israel keluar dari Mesir. Alkitab mencatat ada 600.000 orang Israel, laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Mungkin bisa 1.200.000 itu. Butuh kepandaian Musa. Tetapi Tuhan melihat Musa tidak punya kesehatan rohani, tidak punya kebugaran rohani. Dia masih merasa menjadi orang yang punya kuasa. Dia adalah seorang pangeran. Sehingga ketika Musa keluar meninggalkan Mesir, dia melihat bangsanya dianiaya oleh orang Mesir. Dia membela bangsanya, arogansinya itu keluar. Orang Mesir ini dibunuh dan dikubur di pasir. Saudara, karakternya, inner beauty-nya, kesehatan rohaninya, Tuhan tidak cocok. Maka Musa dididik oleh Tuhan langsung ketika dia dikejar oleh Firaun. Musa melarikan diri, ketemu dengan istrinya. Dia disuruh menjadi gembala domba milik mertuanya selama 40 tahun. Ini pekerjaan Roh Kudus. Setelah usia 80, baru Musa dipanggil oleh Tuhan. Dia melihat mukjizat yang dahsyat. Ada semak, ada api, tetapi semak itu tidak terbakar. Di balik api keluar suara, Musa, Musa. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Musa dibuat menjadi orang yang punya hati sangat lembut. Dan orang yang punya hati yang sangat lembut ini, lemah lembut, selalu saja oleh Tuhan dipakai sebagai seorang pemimpin. Dan itu ada pada Musa, dan Musa tunjukkan di tengah-tengah kelemah lembutannya dia, bukan berarti dia lembek. Dia tetap menunjukkan sebagai orang yang tegas, khususnya di dalam hal-hal yang prinsip. Tuhan minta Musa, Musa, kamu naik ke gunung. Tidak boleh bangsa Israel mendekat kepada gunung, kasih batas. Yang kelewat ini pasti mati. Mereka biar di bawah kaki gunung saja. 40 hari, 40 malam, Musa bertemu dengan Tuhan. Musa bawa 2 loh batu. Tuhan berkenan menulis 10 perintah Allah. Dengan jari Allah sendiri. Tetapi pada saat menjelang Musa mau turun, Tuhan bilang sama Musa, tuh lihat bangsamu itu. Baru sebentar saja mereka memuji Tuhan karena pertolongan Tuhan. Sekarang kamu tinggal selama 40 hari. Bangsamu sudah menyembah kepada Allah yang lain. Mereka karena Musa ditunggu tidak turun-turun. Harun, Miriam dan bangsa Israel mengumpulkan perhiasan orang Israel. Mereka buat patung anak lembu dari emas. Disembah. Mereka menyanyi, mengelilingi dan mereka bilang, inilah Tuhan yang telah membawa kami keluar dari tanah Mesir.
Tuhan tersinggung. Tuhan marah. Sebab apa? 10 perintah Allah yang dibawa oleh Musa dari atas turun ke bawah, salah satunya itu bilang, jangan ada Allah lain kecuali aku. Oleh karena aku telah membawa engkau keluar dari Mesir. Ini prinsip. Dalam 10 perintah Allah, 4 kepada Tuhan. Yang vertikal, kasihlah Tuhan Allahmu. Perintah 1 sampai 4. Mulai perintah 5, hormatilah ayahmu dan ibumu. Sampai 10, itu kasihlah sesamamu manusia. Ini yang diambil oleh Tuhan Yesus. Hukum Taurat yang tidak bisa dibatalkan. Diadopsi oleh Tuhan Yesus dalam Matius 22, 36 sampai 40. Yaitu hukum kasih. Ada di Matius 22 ayat 36 sampai 40. Nah saudara, begitu Musa turun, dia melihat mereka memuji-muji patung yang mereka dirikan. Anak lembu emas tadi, kelihatan bahwa ketegasan Musa itu masih ada di balik kelemah lembutan hatinya. 2 loh batu ini dibanting sama Musa dan Musa marah. Musa memaki-maki memarahi bangsa Israel. Dan Tuhan yang penuh belas kasihan karena melihat 10 perintah Allah ini adalah perintah yang sangat penting, bilang sama Musa, Musa, buat 2 loh batu lagi seperti yang kemarin. Kamu naik lagi ke atas. 40 hari 40 malam lagi Musa ketemu Tuhan di atas gunung Horeb. Kembali Tuhan berkenan menulis dengan jari tangannya. Berarti Tuhan menulis berapa kali? 2 kali. Artinya apa? Ini maha penting. Hukum moral. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang satunya, tokoh yang satunya adalah Tuhan Yesus. Dia bilang pada Matius 11 ayat 29. Dia bersabda begini, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara perhatikan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kuk itu adalah tugas yang Tuhan berikan. Ayat selanjutnya bilang, kuk yang aku pasang itu enak dan ringan. Loh, tugas kok enak dan ringan. Ternyata Tuhan yang penuh dengan belas kasihan kepada saudara dan saya adalah Tuhan yang tidak ngawur ngasih tugas kepada saudara. Sebelum saudara diberi tugas, saudara sudah diberi kemampuan menyelesaikan tugas tersebut. Oleh karena itu dia bisa berkata, pencobaan yang kau alami tidak akan melebihi kemampuanmu. Dan dia bilang, aku lemah lembut dan rendah hati. Nah saudara, kerendahan hati juga ada di dalam diri Tuhan Yesus. Tetapi orang yang lemah lembut dan rendah hati pun adalah orang yang tetap memiliki satu ketegasan. Saat yang prinsip itu dilanggar. Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 16. Ini Tuhan Yesus marah. Dia marah itu 1 kali. Kalau kita sering kali marah, jangan pakai ayat ini. Tuhan Yesus saja marah, apalagi saya. Kan.
Ya kita marah hampir setiap hari, ini enggak. Ya. Ya. Di dalam seluruh Injil dia marah cuma satu kali ini. Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 16. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba dan merpati. Dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Saudara, ketika yang prinsip itu dilanggar, Yesus sendiri yang lemah lembut, penuh dengan belas kasihan, itu marah. Dijungkir balikkan meja-meja mereka. Lembu, sapi, domba mereka diusir. Sebab mengapa? Rumah Bapaknya, bait suci, itu justru dikuasai oleh hawa nafsu kedagingan. Tempat mereka, para panitia, itu mendapatkan keuntungan. Dia marah. Dan mereka menyediakan hewan untuk korban dengan harga yang selangit. Mafia sudah ada zaman dulu. Dan orang yang bawa dari rumah itu dikatain. Kalau enggak percaya tanya asisten imam ini. Oh enggak sah ini, kurang ini. Yang sah yang di panitia yang nyediakan. Tapi harganya sudah harga yang tinggi. Supaya apa? Dapat cuan banyak. Nah saudara, ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Demikian pula saya yakin semua yang ada di ruangan ini pasti akan bisa punya hati yang lemah lembut. Karena apa? Satu, proses kehidupan. Usia menentukan. Orang biasanya kalau semakin tua semakin bijak. Kalau muda biasanya ngamuk-ngamuk, apalagi yang punya truk banyak. Wih, biasa di garasi bengok-bengok. Jarak jauh. Saya yakin bisa. Jika Anda mengundang Roh Kudus sebagai pelatih kita pribadi. Dan kita mau menjadi mitra daripada Roh Kudus. Mencapai tujuan yang kita impikan. Nah saudara, Yesus yang adalah Tuhan marah ketika yang prinsip itu dilanggar. Dan apa yang tertulis di dalam kitab suci hari ini pun terjadi. Bagaimana rumah Allah, gereja katakan, itu telah menjadi bahan olok-olok bagi orang di sana. Dan mereka bilang, "Co gereja iku enak ya." Di tengah-tengah para pengusaha itu tanya, "Enake kerja apa ya? Kerja apa ya?" Kabeh sepi. Sing rame cuma co gereja. Ketika orang tertekan dengan persoalan, gereja tambah penuh. Saudara, enggak apa-apa orang datang ke gereja. Tetapi lihat apa penyimpangan-penyimpangan yang hari ini terjadi. Bagaimana kita bisa mendengar juga bahwa Bapak ABC itu tadi tarifnya khotbah itu sekian. Ini sama ini. Saya baru mau berangkat melayani kalau catatannya tiketnya Garuda. Hotelnya bintang 5. Amplop lu kira-kira sendiri aja lah, kalau gua biasa hidup di bintang 5 harus mau kasih piro. Apalagi nanti datang
nenteng tasnya bermerek, Anda kira-kira pakai sabuknya, pakai sepatunya, dasinya, wis itu kan dewek wis, kira-kira dewek. Bagaimana mungkin kita juga mendengar bahwa pendeta ABC ini tadi baru mau melayani pemberkatan nikah jika ada 30 juta atau 40 juta. Amit-amit, tidak sampai 1 tahun ada yang cerai. Padahal pendetanya top sudah, ayo. Bagaimana juga kita bisa tahu? Karena memang di layar mereka itu ditampilkan sebelum ibadah. Salah satunya iklan. Pergi ke Israel. Bapak gembala sendiri yang jadi pemandunya. Harganya sekian. Yang biasa bepergian ngedumel di belakang. Padahal sudah sekian loh, hotelnya cuma kayak gini. Curiga enggak? Pihaknya yang punya travel itu ngomong sama pendetanya. Pak, 10 gratis 1. Bisa saja gembalanya ngomong, itu yang kuno. Sekarang enggak usah 10 gratis 1, berapa puluh persen potong buat gua, jemaatku. Saudara, orang yang punya Roh Kudus menjadi Tuhan dan tuannya atas hidupnya harus marah. Harus marah. Sebab apa? Yang prinsip itu dilanggar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, belajarlah untuk mencapai apa yang Anda impikan. Tetapi yang jelas tema kita hari ini itu bukan pekerjaan jasmani. Itu pekerjaan rohani, pekerjaan Roh Kudus. Anda baru bisa mencapai ke sana jika Anda hidup benar dan kudus. Sehingga Roh Kudus berkenan tinggal dalam hidupmu karena engkau menciptakan atmosfer yang cocok. Sebab Roh Kudus adalah Roh suci. Dan berjanjilah, beri dia ruang. Allah Roh Kudus, jadilah engkau Tuhan dan Tuan di dalam hidupku. Serta berjanjilah, aku mau bermitra dengan engkau Tuhan. Untuk mencapai apa yang aku impikan. Dan jangan lupa selipkan doa, Tuhan pakai hidupku untuk kemuliaan namamu dan kesukaan akan hatimu. Tuhan Yesus memberkati Anda bersama keluarga, sebagaimana Tuhan Yesus sudah memberkati saya bersama keluarga. Amin. Beri kemuliaan buat nama Tuhan, sampai ketemu. Mari kita akan meresponi firman Tuhan, saudara-saudara. Saya mengundang pemain musik untuk maju ke depan. Lembut tapi tegas. Saudara-saudara, berapa waktu yang lalu saya memang ditawarkan, ayo Pak Agus, ajak jemaatnya untuk bersama-sama ke Holy Land, begitu ya. saya bilang oke, saya bilang karena saya juga sebagai dosen bidang saya itu perjanjian lama,
Dan kadang-kadang kalau saya ngajar perjanjian lama, karena saya memang belajar membaca atlas semua ilmu bumi Alkitab itu saya pelajari saudara-saudara, sehingga ketika saya mengajar saya jelaskan ini pohon ara ini begini jenisnya ini, tetapi saya sendiri belum pernah pergi. Ini lembah Yordan ini seperti ini begini, dan ada keinginan untuk pergi ke Israel begitu ya. Dan ketika ada seorang teman mengatakan, oh Pak Agus ajak jemaatnya, yang lalu ada juga yang mengatakan, ayo Pak Agus kapan kita sama-sama ke Israel. Tapi waktu ditunjukkan harganya gitu ya saudara-saudara, wow, saya waktu kurskan gitu mungkin sekitar 40-an juta. Ini Pak Agus ini hotelnya bintang 5 ini Pak Agus. Saya seperti jadi ragu-ragu, saya bilang, ya Pak, saya nggak mau informasikan kepada jemaat. Mengapa saudara-saudara? Saya terus terang tren ke Israel itu kemudian menjadi bagian dari sebuah bisnis begitu ya. Dan itulah yang kemudian membuat saya kurang sejahtera. Sebab pada saat yang sama saudara-saudara, karena saya juga mengajar, ada satu, kami punya namanya Global Mission Awareness gitu ya saudara-saudara. Di Global Mission Awareness ini kami mengajar tentang kesadaran tentang misi. Ada orang-orang yang belum pernah mendengar sama sekali Injil satu kali pun. Kami punya project di ada satu tempat di Sumatera namanya Suku Anak Dalam. Suku Anak Dalam, mereka dulunya tinggal di hutan yang di Sumatera, tadinya hutan. Tetapi oleh karena kemudian hutan itu kemudian disewa oleh orang-orang yang berduit menjadi lahan kelapa sawit. Sehingga suku anak dalam ini kemudian yang biasanya hidup dari hutan, mereka sudah biasa hidup dari hutan, sekarang kemudian hutan mereka menjadi hutan kelapa sawit. Dan pada akhirnya mereka menyesuaikan diri. Tetapi saudara-saudara, yang punya kelapa sawit kaya, tapi yang punya hutan, justru mereka kemudian hidupnya kasihan. Air alam yang tadinya dari hutan, sekarang air itu kemudian menjadi parit-parit yang mengaliri kelapa sawit. Sehingga mereka hidup dari air yang tidak sehat. Dan kami punya proyek misi untuk kemudian mengedukasi mereka, membuat mereka cerdas, membuat mereka punya masa depan, anak-anak mereka dididik, saudara-saudara. Dan jadi misinya bukan hanya mengabarkan Injil, tapi misinya untuk mengangkat harkat dan martabat suku ini, saudara-saudara. Kami beberapa waktu yang lalu juga punya proyek, ada satu namanya Dusun Walauvo di Buru Selatan. Dan mereka orang yang juga karena mereka kehidupan pendidikannya juga kurang, mereka juga mengalami kehidupan yang sulit. MCK aja nggak ada, ya, mandi cuci kakus aja nggak ada. Jadi mereka buang air itu ya di mana-mana. Bagaimana mereka bisa hidup sehat, saudara-saudara? Dan untuk proyek ini, saudara-saudara, tidak 40 juta bukan untuk tinggal di bintang 5. Tapi kalau ada 40 juta diberikan, orang-orang ini punya kakus, punya kloset, punya WC, sehingga mereka terhindarkan dari bakteri virus yang menyebabkan anak-anak mereka itu kudisan. Saya melihat itulah Holy Land, saudara-saudara. Itulah Holy Land, memanusiakan manusia, membuat harkat martabat mereka menjadi manusia yang punya masa depan. Itu sebabnya saya cancel, saudara-saudara. Saya mengatakan terima kasih ya Pak Agus. Ini kalau Pak Agus bisa ada 5 saja, saya hitung-hitung 5 kali 40-an juta, karena sekian
berapa dolar begitu ya. 5 kali 40 juta ya berarti sekitar 200-an juta. Saya hanya membayangkan kalau uang itu untuk pekerjaan misi Tuhan, ada berapa banyak. Mungkin saya hanya satu saja bisa senang pergi ke Israel, mungkin membaptis orang di sungai Yordan. Tapi kalau uang yang sama membuat tanah-tanah orang-orang ini menjadi tanah yang kudus, karena di situ nama Tuhan dimuliakan, sebab hidup mereka dimanusiakan. Saya melihat ada Holy Land yang berbeda, saudara-saudara. Dan saya tidak sedang against orang-orang yang pergi ke sana, saudara-saudara. Tapi saya mengajak saudara untuk berpikir dengan berkat yang kita ada. Bagaimana kita bisa seperti kata firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan. Kalau saudara bisa pergi ke Israel, puji Tuhan ya, karena saya juga yang lalu saya pergi ke teman saya di daerah Kelapa Gading, karena dia punya museum benda-benda Alkitab. Dan waktu saya lihat, saya hanya ingin lihat, oh ini toh perkamen, oh ini toh ini oke. Dan saya merasa bahwa sudah cukup begitu. Sekali lagi saudara-saudara, saya mengajak kita untuk menjadi pelaku firman, ya, menjadi pelaku firman. Dan kalau Tuhan berkati kita ke Israel, puji Tuhan. Tetapi kalau saudara punya berkat, saudara ingat orang-orang yang belum pernah mendengar Injil sekalipun. Ada orang yang sudah mendengar berbagai macam jenis Injil yang saya sebut ketidakadilan misi. Tapi ada orang-orang yang satu kali pun belum pernah mendengar Injil. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Dan oleh karena berkat itu, kita mengangkat orang untuk juga bisa melihat Tuhan, mengalami Tuhan, menjadi manusia dan dimanusiakan. Harkat martabat mereka diangkat, sama seperti kita menikmati kemurahan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Pujian ini pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu, bagaikan emas yang murni. Bentuk hatiku selalu. Bersama-sama agar Tuhan menolong kita, Roh Kudus menolong kita menjadi orang-orang yang lembut, orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang mampu bekerja sama,
orang-orang yang dipakai Tuhan juga untuk menjadi tegas, menyampaikan yang benar tanpa harus menghancurkan, tanpa harus membinasakan, tetapi justru menghidupkan, justru memberikan jalan keluar. Haleluya. Amin. Haleluya. Kekudusanmu memenuhiku, Tuhan hidupku. Amin. Haleluya. Bebas bagaikan emas, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Saudara, sesuai dengan pujian ini, Yesus juga berkata di dalam Matius pasal 11 ayat 28, marilah untuk kita belajar dari Dia, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban-berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu, dan belajarlah kepadaku, sebab kuk yang kuberikan adalah ringan, sebab aku lemah lembut, dan kuk yang kuberikan kepadamu adalah ringan. Mari kita belajar. Adakah beban-beban berat yang kita pikul? Kita belajar untuk menjadi lemah lembut di hadapan Tuhan. Ada perjamuan kudus siang hari ini. Kita akan menghargai pengorbanan Yesus. Saudara, tahukah kita, ketika kita menyadari bahwa seseorang berkorban untuk kita dan pengorbanannya luar biasa, kita itu menjadi tidak arogan, saudara. Kita itu menjadi sadar bahwa orang itu terlalu baik untuk kita, sehingga kita menyadari bahwa kita bukan siapa-siapa. Melalui perjamuan kudus ini, biarlah kita menjadi rendah hati. Kita bukan siapa-siapa, hanya oleh karena kemurahan Tuhan saja, oleh kesempatan satu kali akan dimuliakan di dalam kerajaan surga yang mulia. Saya mengundang pelayan perjamuan kudus Stefan dan Olive untuk membantu saya melayani perjamuan kudus siang hari ini. Puji Tuhan, saudara-saudara. Mari kita akan menyiapkan hati kita agar Roh Kudus sekali lagi berbicara di dalam hati kita. Sekali lagi menegur kita. Kalau dalam bulan yang lalu ada perkara-perkara yang perlu kita minta Tuhan mengampuni kita. Mungkin ada kebiasaan-kebiasaan yang kita bergumul. Tuhan, Roh Kudus ingatkan kita. Mungkin ada perkataan-perkataan yang perlu kita bereskan, yang perlu kita minta ampun untuknya. Kadang-kadang kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang tujuannya hanyalah satu, melukai, menghancurkan orang itu. Padahal kita tahu bahwa kita bukanlah anak-anak iblis atau anak-anak yang disebut sebagai pencuri yang datang untuk membunuh dan membinasakan. Kita bukanlah anak-anak yang datang untuk mencuri damai sejahtera orang, mencuri sukacita orang, membunuh dan bahkan membinasakan orang itu. Kita adalah anak-anak
untuk memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Dan kalau ada perkara-perkara yang tidak sejalan dengan itu, mari kita minta ampun kepada Tuhan. Dan melalui perjamuan kudus ini, melalui tubuh dan darah Tuhan, kita sekali lagi dimurnikan, kita sekali lagi menerima pengampunan Tuhan. Haleluya. Demikian juga di dalam keluarga, rumah tangga, kepada pasangan, kepada keluarga. Mari kita mengingat kalau ada perkara-perkara yang perlu kita minta ampun. Di dalam pekerjaan, kalau ada perkara-perkara yang kita perlu minta ampun, mari kita meminta pengampunan Tuhan. Sehingga melalui perjamuan kudus, kita bukan hanya sekedar seremoni, upacara, tetapi kita setiap waktu diingatkan. Karena itulah tujuan perjamuan kudus. Tujuan perjamuan kudus adalah dua. Yang pertama, mengingatkan kita tentang pengorbanan Yesus. Dan yang kedua, mengingatkan kedatangan Yesus yang kedua kali. Untuk kita setiap waktu siap sedia menyambut kedatangannya. Karena kita didapati Tuhan setia. Biarlah Roh Kudus menolong kita untuk kita dimurnikan melalui perjamuan kudus. Mari kita akan berdoa bersama-sama untuk mempersiapkan perjamuan kudus. Haleluya. Bapa di dalam surga, Engkau menilik setiap kami masing-masing. Engkau menyelidiki hati kami masing-masing. Sesuai dengan Mazmur 139 yang mengajarkan kepada kami untuk selidikilah hati kami dan selidikilah jalan-jalan pikiran kami ya Tuhan. Apabila ada pikiran yang bengkok, Engkau luruskan. Apabila ada perkara-perkara yang kami pendam, yang kami simpan, kepahitan yang kami simpan, mari ya Tuhan Roh Kudus, untuk kami belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kami, sebagaimana Engkau telah mengampuni setiap kami, setiap kesalahan dan dosa kami ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk mengasihi mereka, orang yang bersalah kepada kami, mengasihi orang-orang yang memusuhi kami. Tidak mungkin itu kami bisa lakukan kecuali hanya oleh karena kasih Tuhan saja. Biarlah Tuhan Engkau mengampuni setiap kami masing-masing. Dan kami berdoa apabila ada di antara kami yang sakit secara rohani, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Dan kalau ada di antara kami yang sakit secara jasmani, biarlah kemurahan Tuhan oleh bilur-bilur Yesus kami disembuhkan ya Tuhan. Sehingga kami mengalami kuasa kebangkitan Kristus, mengalami kemenangan atas setiap sakit penyakit kami. Lebih daripada itu Tuhan, kalau usaha kami, pekerjaan kami juga mengalami sakit Tuhan, biarlah kemurahan Tuhan untuk menolong kami di dalam proses bergumul di dalam pekerjaan kami. Biarlah kami mengalami pemulihan dan kesembuhan, sebab Engkau Tuhan adalah Bapa yang tahu memberi yang baik kepada anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan. Dan demikian juga kalau ada hubungan di antara kami yang retak, biarlah Tuhan Engkau pulihkan. Sebab kehadiran Yesus adalah Allah yang memulihkan hubungan yang telah retak, bahkan putus antara manusia dengan Allah, manusia dengan sesamanya. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur dan kami siap menikmati perjamuan Tuhan. Haleluya, amin. Saya persilahkan untuk Stefan Olive melayani kami semua dengan unsur-unsur perjamuan kudus ini. Haleluya. Ubah hatiku seperti hatimu, Kudus berkenan
Apakah semua sudah terlayani? Kalau semua sudah terlayani, mari kita persiapkan unsur perjamuan Tuhan ini. Ambillah roti, saudara-saudaraku. Saudara-saudara, roti ini adalah melambangkan tubuh Tuhan. Tubuh Tuhan yang mulus, tubuh Tuhan yang bersih. Tetapi oleh karena menanggung kesalahan dan dosa kita, sehingga tubuh Tuhan itu tercapik-capik, dipecah-pecahkan oleh setiap pelanggaran kita. Mari kita akan bersyukur buat tubuh Tuhan yang telah dipecah-pecahkan bagi kita. Dan oleh karenanya kita makan roti yang sama, kita menjadi satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Mari kita makan bersama-sama. Haleluya. Maka Tuhan mengambil cawan yang berisi anggur dan berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang baru. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tetapi darah perjanjian yang baru telah ditumpahkan sekali untuk selama-lamanya. Sehingga setiap saudara dan saya yang datang dengan segala kesalahan dan dosa dan kelemahan, apabila engkau mengaku di hadapan Tuhan atas setiap dosa-dosamu, barang siapa ia mengakui dosanya, maka ia Allah yang setia dan adil akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Dan marilah kita mengucap syukur buat darah Yesus yang telah ditumpahkan bagi kita semuanya. Dan mari kita akan mengucap syukur dan minum darah Yesus yang diwujudkan di dalam anggur ini. Haleluya. Amin. Kita bersyukur bersama-sama saudara-saudara. Haleluya. Saya minta tolong untuk Stefan bisa berdoa untuk mengucap syukur buat pengorbanan Yesus, mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Haleluya. Silakan maju ke depan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau selalu memberkati kami semua ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu, berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami hari ini ya Tuhan. Semoga apa yang kami terima hari ini itu mengingatkan kami dan kami bisa mengimplementasikan di dalam kehidupan kami selalu ya Tuhan. Semoga nama-Mu semakin dipermuliakan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk perjalanan hidup kami. Kau berkati kami selalu untuk kesehatan kami dan keluarga kami juga ya semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan hari ini hanya ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Silakan duduk kembali saudara-saudara. Saya serahkan untuk Devita menyampaikan pengumuman. Shalom semuanya, happy Sunday, welcome to SIF ya. Terima kasih pertama-tama untuk Papa Roni yang sudah melayani pada pagi hari ini. Dan sebelum pengumuman waktunya untuk kita memberikan persembahan terlebih dahulu. Saya belum minta tolong Valen untuk pimpin doa persembahannya. Kita berdoa. Bapak, mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu atas kehidupan kami. Pada pagi ini Tuhan kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Bapa pagi ini kami ingin memberikan yang terbaik untuk Engkau. Urapi Bapa, urapi kami Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, sekarang waktunya untuk memberikan persembahan bagi Allah Tuhan kita. Nah, untuk persembahan saudara bisa transfer ke rekening yang tertera di depan sini, atau kita juga menyediakan kotak persembahan dengan amplop. Nanti bisa dimasukkan di kotak persembahan yang ada di belakang. Saya akan berikan waktu dulu untuk saudara bisa memberikan persembahan sambil saya akan bacakan satu ayat dari 2 Korintus 9 ayat 7.
hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Oke. Nah, kita juga untuk pengumuman selama seminggu depan, kita menginvite saudara untuk juga bisa hadir di ibadah hari Minggu di jam 10 di tempat yang sama. Dan di hari Selasa kita ada Moment of Restoration, jadi kita invite juga teman-teman untuk bisa berdoa bersama, saling menguatkan hati satu sama dengan lainnya. Nanti kita akan share detail untuk linknya di grup ya. Nah, kita juga mau invite teman-teman kembali untuk bisa hadir di hari Kamis, ada KTB. Setelah minggu lalu libur ya, minggu Kamis ini kan hari besar. Nah, kita juga mau mengencourage teman-teman untuk bisa invite teman-temannya untuk hadir lagi di KTB di hari Kamis. Untuk detailnya nanti akan di-share di KTB grup masing-masing. Nah, ini di awal Juli ini kita juga mau mengumumkan beberapa teman-teman kita yang berulang tahun, yang akan berulang tahun untuk di bulan Juli. Tanggal 1 ada Yohana, tanggal 3 ada Winston and Terry, tanggal 6 ada Virginia, terus Shelby Sherry ya. Nah, ada tanggal 11 ada Bu Lili, ibu kita yang terkasih. Tanggal 16 ada Cindy dan Ferry. Nah, itu yang berulang tahun di bulan Juli. Nanti untuk selanjutnya saya serahkan ke Pak Agus. Ya, saudara-saudara, dimanapun saja kita bisa menjadi berkat, dan itu kita sesuai dengan firman Tuhan. Kita belajar untuk menjadi lembut. Lembut juga bicara tentang sensitif ya saudara-saudara. Kalau ada orang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan dorongan, membutuhkan nasihat, penghiburan, hati kita juga lembut saudara-saudara. Jangan cepat-cepat menghakimi, oh ini salah ini, oh ini. Saudara-saudara tahu, sebelum kita akhiri, saya ada kesaksian kemarin hari Kamis ya. Kami sekeluarga ambil waktu untuk berlibur ke sebuah hotel yang dulu hotel ini ketika kami baru selesai studi dari Filipina, itu hotel yang kami berlibur pertama kali. Makanya ada foto kami berempat pada waktu anak-anak masih kecil, dan kebetulan karena kami merayakan wedding atau silver anniversary ya, ulang tahun perak, maka kami pergi ke hotel yang sama, hotel lama, dan kami ingin mengenang kembali kebaikan Tuhan. Dan sementara kami tiba di hotel, saya dan anak-anak main di kolam renang begitu, lalu pergi ke tempat sauna. Di tempat sauna itu saya bertemu dengan orang yang sebenarnya orang ini telah kuliah teologi bahkan sampai S2 ya. Ngobrol begitu, dan waktu ngobrol, karena kebetulan saya sampaikan kepada saudara-saudara, saya ditugaskan juga untuk menjadi rektor dari sebuah sekolah tinggi teologi di Malang, STT Satya Bakti. Waktu dengar ceritanya, orang ini kayaknya pernah melamar ke STT yang saya pimpin nih saudara. Oh ya, tapi saya nggak langsung cerita bahwa dia melamar, dan saya tanya, singkat cerita saya tanya, lalu apa yang kamu kerjakan sekarang? Saya karena begitu masuk ke sauna itu ditanya, Bapak dari mana? Oh di Surabaya. Bawa mobil sendiri? Ya bawa mobil sendiri. Ibu Lili waktu masuk ke sauna tanya bawa mobil sendiri, dia langsung takut ya saudara. Kok belum apa-apa ditanya bawa mobil gitu. Ibu Lili keluar, sehingga saya hanya berdua dengan Kevin. Tapi ternyata kenapa dia tanya begitu, karena dia nge-grab saudara-saudara. Ya dia nge-grab dan dia menawarkan jasa. Dan singkat cerita, waktu saya dengar, lihat wajahnya, kayaknya saya pernah lihat orang ini nih. Karena memberikan CV-nya kepada STT kami. Dan singkat cerita, apa yang kamu lakukan? Nge-grab. Lalu kok bisa ada di hotel ini nih, hotel yang bagus gini, kamu sauna gitu, apa cukup hidupmu? Singkat cerita begitu ya. Ya cukup, dia menceritakan bagaimana hidupnya. Tetapi saudara-saudara, saya tanya, kenapa kamu sekolah sampai S2, sekolah teologi, tapi apakah kamu terlibat pelayanan? Dan dia ceritakan memang dia bergereja ke sebuah gereja,
tetapi tidak benar-benar aktif di dalam pelayanan. Dan saya melayani dia, saudara-saudara, saya bilang, mosok sih Tuhan bawa kamu jauh-jauh dari kotamu, S1, S2, sekolah teologi. Bukan, saya tidak sedang mengatakan bahwa nyupir Grab itu salah, tidak. Tetapi kenapa waktumu habis untuk itu? Kalau untuk itu kamu gak perlu sekolah teologi. Saya bilang gitu. Untuk sejauh ini nih kamu, saya bilang pasti ada yang salah. Saya bilang coba renungkan baik-baik. Singkat cerita, akhirnya selesai semua, kami mandi di kamar mandi, ketemu dia. Lalu saya bilang, saya mau berdoa buat kamu. Saya mau doakan kamu, kamu masih muda, pikir baik-baik. Nah saudara, saya percaya ada orang-orang di sekitar kita yang kadang-kadang perlu saudara mengatakan sesuatu kepada orang-orang itu. Saya tidak tahu bagaimana selanjutnya, tetapi menurut saya lembut tapi tegas juga berbicara tentang saudara, ada waktu di mana satu kali mungkin kesempatan itu tidak akan terulang untuk saudara bisa berkata dengan tegas, tapi lembut menolong orang itu untuk dia bisa berjalan di jalan yang benar. Mari kita bangkit berdiri, saudara-saudara. Kita akhiri, terima kasih sekali lagi buat Pak Roni. Senang bisa bersama-sama kembali dan terus mendukung kami di dalam doa orang-orang muda, ya, untuk mereka menjadi orang-orang yang ketika mereka menjadi pengusaha, mereka menjadi profesional, menjadi pebisnis. Kerinduan kami adalah orang-orang muda ini adalah orang-orang yang cinta Tuhan, orang-orang yang sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan dimanapun mereka berada, dan nama Tuhan dipermuliakan, pekerjaan mereka berhasil, dan orang-orang dimartabatkan oleh karena apa yang mereka kerjakan. Kalau mereka punya pegawai, biarlah melalui hidup mereka para pegawai ini menjadi pegawai-pegawai yang juga mengenal Tuhan secara pribadi. Itu kerinduan kita bersama. Mari kita akan akhiri, saudara-saudara. Kita akan berdoa bersama-sama untuk mengakhiri ibadah kita. Haleluya. Saya minta tolong untuk Wiang bisa berdoa untuk menutup ibadah kita di dalam doa, dan nanti saya akan doa berkat. Amin, amin, amin. Haleluya. 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 Saudara-saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan menghadapkan kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Biarlah engkau menjadi orang-orang yang berbahagia sesuai dengan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang kesukaannya merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak pernah layu daunnya dan mengeluarkan buahnya pada waktunya. Apa saja yang dikerjakan oleh karena kehendak firman Tuhan, dibuat Tuhan menjadi berhasil. Dan diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah studimu, bahkan diberkatilah setiap apa yang kau kerjakan di dalam proses-proses yang sulit sekalipun. Percayalah Tuhan ada di dalamnya, sehingga engkau terus bertahan dan jangan menyerah sampai engkau melihat jalan keluar yang Tuhan kerjakan. Karena Tuhan tahu ketika engkau siap, Dia bukakan jalan keluar untuk supaya nama Tuhan dipermuliakan. Diberkatilah anak-anakmu dan diberkatilah masa depanmu. Terimalah damai
damai sejahtera Allah Bapa serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya mulai hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua orang-orang yang setia. Haleluya. Amin. Amin. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku, agar ku berharap hanya kepadamu, keadaan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku, ajar ku berharap hanya kepadamu, keadaan setia, keadaan setia, keadaan setia kepadamu Tuhan. Amin, amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati kita semuanya.